Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan Dandi. Oke, hari ini aku mau melanjutkan videoku yang kemarin tentang kapan sih waktu yang tepat untuk pergi ke tempat bersalin. Nah, kemarin kan aku udah membahas tentang tanda persalinan yang pertama, yaitu kontraksi. Nah, sekarang aku bakal membahas dua tanda persalinan lainnya. Buat kalian yang belum nonton bagian pertamanya, boleh klik ini linknya. Yang belum subscribe dulu ya, dan like-nya untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan Dandi ini. Makasih. Jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita bahas dua tanda persalinan yang lainnya, yaitu jadi tanda persalinan yang kedua adalah keluar lendir darah. Nah, keluar lendir darah ini biasanya beriringan dengan kontraksi. Jadi kalau ada kontraksi, maka akan keluar lendir darah. Walaupun pada beberapa kasus bisa jadi keluar lendir darah dulu baru kontraksi, atau udah kontraksi banget tapi nggak ada keluar lendir darah. Nah, kalau misalnya ada lendir darah dan usia kehamilan ibu sudah di atas 37 minggu, nggak usah cemas, nggak usah khawatir, karena itu tandanya memang jalan lahir ibu sudah mulai membuka, makanya ada pembuluh-pembuluh darah yang pecah terus mengeluarkan darah. Meskipun lendir darah ini termasuk salah satu tanda persalinan yang akan segera dimulai, tapi karena lendir darah ini bisa keluar beberapa minggu sebelum proses kelahiran, maka lendir darah ini tidak bisa dijadikan tanda satu-satunya untuk dimulainya proses persalinan. Tanda persalinan yang ketiga adalah pecahnya ketuban. Jadi pecahnya ketuban ini di setiap kehamilan itu nggak sama ya. Ada yang di kala 1 sudah pecah, ada yang ketika bayinya udah mau keluar baru pecah, ada yang ketika bayinya udah mau keluar tapi ketubannya nggak pecah-pecah. Jadi bayinya keluar masih di selaput ketuban itu. Jika ketuban udah pecah, maka ibu dapat menduga bahwa persalinan itu akan terjadi dalam waktu 24 jam. Karena kalau ketubannya udah pecah, itu biasanya kontraksinya itu akan lebih intensif. Nah, kalau misalkan ibu udah merasa ketubannya pecah, kayak kok tiba-tiba rembes, kok tiba-tiba basah ya, padahal nggak pipis, itu ibu harus segera ke rumah sakit atau tempat bersalin. Walau nggak merasa ada kontraksi, nggak ada keluar darah, pokoknya kalau udah merasa ketubannya udah pecah, itu harus langsung ke tempat dimana ibu mau melahirkan. Nah, gimana sih cara bedain apakah itu ketuban atau lendir darah atau keputihan biasa atau pipis? Jadi ketuban itu memiliki bau yang khas dan sedikit amis, bersifat basah, dan dapat dicek dengan kertas lakmus. Sebenarnya kalau udah anak kedua itu pasti udah ada bayangan ya gimana sih bau ketuban itu, tapi ibu-ibu pasti bisa lah ya misalkan bedain, oh ini airnya agak pesing, berarti bukan air ketuban tapi air pipis, ya kayak gitu aja gitu pasti tahu lah. Tapi kalau misalnya ragu ini air ketuban atau keputihan ya, nah itu bisa menggunakan kertas lakmus. Jadi air ketuban itu kan sifatnya basah, jadi kalau misalnya pakai kertas lakmus itu beli aja yang warnanya pink kayak gini. Jadi nanti kalau kertas lakmusnya itu ditaruh di cairan yang keluar dari vagina ibu, itu harusnya berubah menjadi warna biru kalau itu air ketuban. Nah, misalnya kertas lakmusnya itu ditaruh di cairan ibu, di cairan vagina ibu itu, dan warnanya tetap warna pink atau warna merah, nggak berubah gitu, nah itu artinya bukan air ketuban. Nah, misalkan air ketuban ibu itu udah rembes walau nggak ada kontraksi atau nggak ada keluar lendir darah, itu kan ibu harus segera ke tempat bersalin. Tapi sebaiknya ibu tetap tenang, tetap duduk, tetap dibawa untuk tidak panik, dan sambil minum gitu misalkan supaya tetap terhidrasi, sambil minta tolong sama pendamping persalinan untuk menyiapkan keperluan apa aja yang akan dibawa. Jadi nggak
lari sana, lari sini gitu ya. Karena kalau ketubannya udah pecah, ibu harus meminimalisir gerakan. Oke teman-teman, demikian penjelasan aku tentang kapan sih waktu yang tepat untuk pergi ke tempat bersalin dengan tanda-tanda persalinan. Semoga membantu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini dengan cara subscribe and like-nya ya. Terima kasih sudah nonton videoku kali ini, tonton juga ya videoku selanjutnya. Share juga ke teman kalian supaya tahu juga info kesehatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.